Karena nanti 28 Oktober bentrok dengan Sumpah Pemuda, yang itu nggak ada Sumpah Pemuda. Itu manipulasi Yamin tahun 59. Saya bisa buktikan nanti bukunya. Waduh, Ya, saya bawa bukunya. Ya. Dan ini Anda kok sampai bilang Sumpah Pemuda nggak ada itu gimana? Tidak ada. Itu manipulasi. Ya, buktinya di situ. Di sini. Tapi ya, oke, kalau buku itu kan tebal sekali kan. Oke. Ada singkatnya ya, singkatnya. Ya. Di buku ini ada kontribusi dari banyak pelaku sejarah. Termasuk mungkin ini nama di luar Madura tidak dikenal, yaitu Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Ya. Sebenarnya dialah bapak bahasa Indonesia, panjang lagi ceritanya. Nah, jadi di sini dia menuliskan bahwa gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa bukan di Kongres kedua tahun 28, tapi di Kongres Pemuda pertama tahun 1926 dan Muhammad Tabrani ketua panitia. Jadi tahu sekali kan, dia ketua panitia dan dia menjelaskan kenapa hasil Kongres pertama tidak dituliskan karena deadlock. Waktu itu dia tulis. Oh, belum terjalin kesepakatan. Ya, betul. Jadi mereka sepakat untuk tidak sepakat. Ya, jadi masalah bahasa. Jadi waktu itu untuk mendirikan bangsa itu kan kesamaan suku, adat, dan bahasa. Nah, jadi ketika waktu itu belum ada bahasa Indonesia, mereka pakai bahasa Melayu. Nah, jadi di situ mereka menggagas satu nusa setuju semua. Yang itu digagas di Belanda tahun 1917 untuk menamakan bangsa yang akan didirikan akan dinamakan Indonesia. Itu gagasannya tahun 1917 ya. Dan dicetuskan resmi tahun 1922. Nah, jadi ketika satu nusa setuju Indonesia, ya, satu bangsa setuju Indonesia. Nah, ketika masuk satu bahasa, Tabrani, Suryo Wicitro, dan beberapa orang, Sanusi Pane, itu beberapa lagi Jamaluddin, setuju logikanya satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, walaupun diambil dari bahasa Melayu. Nah, Tabrani dia jurnalis, dia pernah menulis editorial. Dia tulis, kalau tidak ada bahasa Indonesia, ciptakan. Nah, jadi mereka sepakat, tetapi Muhammad Yamin tidak mau. Dia ingin tetap satu nusa Indonesia, satu bahasa Indonesia, bangsa, satu bahasa Melayu. Oh, ya, ada di sini semua. Jadi deadlock, karena Yamin ngotot. Ya. Nah, oke, kalau gitu. Jadi sepakat atau tidak sepakat kan? Ditunda untuk rapat berikutnya. Nah, rapat berikutnya itu tahun 1928, 2 tahun kemudian, ya. Nah, jadi dalam 2 tahun ini kelihatannya mereka berhasil meyakinkan logika ke Yamin. Logikanya kalau satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa ya Indonesia. Kan janggal bahasa, ya akhirnya setuju. Nah, oleh karena itulah, nah di sini ada penulis juga, ketua panitia Kongres kedua, Sugondo Joyo Puspito, dia juga ketua sidang ketika dibacakan hasil rumusan Kongres pertama. Setelah sepakat, oke, dirumuskan. Jadi yang dibacakan di Kongres Pemuda kedua oleh ketua sidang, jadi tidak ada ikrar bersama, tidak ada sumpah bersama, tidak ada. Ya, yang dibacakan adalah hasil Kongres pertama yang deadlock karena Yamin. Nah, tetapi begini manipulasinya. Kalau Kongres pertama yang diangkat, yang hebat itu Kongres pertama bukan yang kedua. Hebat itu. Jadi yang pertama kali mereka menggunakan Pemuda Indonesia. Bukan di kedua. Jadi ini sebetulnya masalah sumpah itu sebetulnya nggak ada ya, sumpahnya. Nggak ada. Itu apa itu pernyataan ya, betul. Jadi hanya seruan karena sampai tahun 1926 tidak ada satupun organisasi pemuda pribumi ya
itu berdasarkan multi etnis. Yong Java, Yong Sumateranan Bon, Sumatera, Yong Batak, Yong Ambon, Yong Minahasa. Tidak ada satupun. Nah, diserukan dari Perhimpunan Indonesia di Belanda, ini tokoh-tokohnya antara lain Iwa Kusuma Sumantri, Pahlawan Nasional, Suwardi Suyaningrat, Pahlawan Nasional, Samratulangi, Pahlawan Nasional, Hatta, Pahlawan Nasional, Ali Sastromi, semua pahlawan nasional. Mereka yang mencetuskan gagasan membentuk bangsa dan negara yang akan dinamakan Indonesia. Itu. Nah, jadi mereka menyuruhkan supaya pemuda-pemuda pribumi di seluruh wilayah jajahan Belanda bersatu. Syarat mereka persatuan. Nah, ini disambut tahun 1925 oleh segelintir pemuda, termasuk Tabrani, Suryo Wicitro dan sebagainya kan. Nah, mereka penggagas ini, dan penggagas bahasa Indonesia itu Tabrani. Nah, jadi kalau diangkat kongres pertama akan terlihat Yamin penghalang. Tapi kongres pemuda kedua tahun 59 itu dipelintir menjadi Sumpah Pemuda atas koreksi dari Muhammad Yamin. Jadi diangkat kongres pemuda kedua, pahlawannya Muhammad Yamin. Karena dia yang Menteri Pendidikan tahun 59. Ya. Nah, ini panjang lagi ceritanya. Ini untuk dipakai senjata untuk memukul itu, pada waktu itu dinamakan pemberontak. Ini harus diluruskan, pemberontakan PRRI Permesta, salah besar itu. Ya, harus dikoreksi. Mereka menuntut otonomi daerah karena sewenang-wenangan pusat. Hasil dari daerah-daerah itu ke pusat, mengalir ke daerah itu sedikit. Makanya mereka putus, mereka barter kan. Langsung aja barter dengan luar negeri, tidak mengalir ke pusat. Pusing kan pusat. Ya, nah, jadi itu banyak hal yang saya sampaikan. Kalau dalam konteks kelirumologi, termasuk kan di situ manipulasi, rekayasa, pemalsuan. Tapi ya kromo inggilnya lah saya terima, halusnya kekeliruan. Ya. Nah, tapi kalau saya lihat kekeliruan di bidang penulisan sejarah itu puluhan. Saya bisa bikin ensiklopedia. Ya, jadi begini Pak Jaya, saya bukan orang pertama yang meluruskan ini. Tetapi mungkin saya yang pertama merangkum semuanya dan menerbitkan. Jadi saya menjadi sasaran tembak.